Pak Bram masih di mute, Pak Bram. Oke, terima kasih Bu Anwin, lupa. Baik, Mas Ragil, Bu Guru semuanya dan teman-teman, kita akan buka acara ini juga dengan doa singkat. Nanti doa akan dilakukan secara agama Katolik. Ya, teman-teman bisa ikut berdoa dengan bacakan yang akan saya share di share screen ini. Sudah terlihat, Mas Ragil, teman-teman semuanya? Sudah. Ya. Oke, ini doa dari Santo Fransiskus Assisi. Judulnya terjemahkan Jadikanlah Aku Pembawa Damai. Baik, teman-teman semuanya boleh membuka mute-nya dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi, kita menerima. Dengan mengampuni, kita diampuni. Dan dengan mati suci, kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Santo Bernardus, doakanlah kami. Amin. Oke, terima kasih semuanya yang sudah sama-sama berdoa. Kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Ya, tentu saja nanti acara akan juga di-handle juga oleh Mas Ragil selaku narasumber di sini. Dan setelah doa pembuka tadi, saya sebagai perwakilan dari guru dari Bernardus mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk Mas Ragil yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami mengajari, ya, saling belajar bersama terkait dengan dialog agama, membangun sikap toleransi antar agama semacam itu. Nah, nanti dalam proses acara ini, dialog itu kan suasana yang dibangun adalah suasana persahabatan, suasana persaudaraan. Itulah yang kita harapkan bersama. Kita bisa saling mengenal, saling bekerja sama, dan akhirnya kita juga bisa membangun hidup yang rukun dan damai antar agama. Nah, tema untuk pertemuan kita kali ini adalah indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Ya, dari kami yang perwakilan dari sekolah Katolik, ini memang beragam juga, Mas Agil. Guru-gurunya pun juga beragam, ada yang beragama Islam juga, dan para siswanya ada yang Konghucu, ada yang Buddha, Kristen, Katolik, Islam itu ada 2 atau 3 anak. Ya. Oke, kalau saya pribadi saya menganggapnya teman-teman yang Muslim itu tidak salah jurusan gitu ya ketika masuk sekolah Bernardus. Ya, tapi justru ini kekayaan dari Indonesia karena kita bisa masuk pada komunitas dan saling belajar gitu. Oke.
Baik, untuk perkenalan juga, ini kelas 14 MIPA, jumlahnya ada 26 siswa, lalu ketua kelasnya itu Hizkia. Dan sebenarnya saya juga mengundang teman-teman dari jurusan IPS untuk ikut serta. Ya, semoga saja mereka menyempatkan waktu di tengah mengerjakan tugas dari guru-guru yang lainnya juga. Oke, saya akan share screen sedikit tentang SMA Santo Bernardus, Mas Rakil. Oke, SMA Santo Bernardus itu salah satu sekolah swasta Katolik di Kalongan. Jadi ada SD Pius, TK Santo Yosef, SMA Pius, dan SMA Bernardus. Nah, hanya saja TK, SD, SMP, Pius itu tidak satu yayasan dengan SMA Santo Bernardus. Kami berbeda payung. Nah, itu sejarahnya memang ya karya pendidikan yang ada di Pekalongan itu awal mula memang dipegang oleh para suster yang ada di Jalan Veteran itu di dekat Rumah Sakit Keraton itu memang karya pendidikan berawal dari situ. Kemudian baru dipikirkan untuk membangun SMA. Setelah ada TK, SD, SMP, baru ada rentek dari umat untuk memikirkan pendidikan selanjutnya SMP, berarti SMA-nya. Kemudian baru dipikirkan untuk membangun SMA. Kemudian setelah berjalannya waktu, singkat cerita, ya, kami mulai menyusun visi misi untuk sekolah kami. Yang visi misi terbarunya adalah seperti ini. SMA Santo Bernardus mempunyai visi manusia cerdas, berkepribadian utuh, dan berjiwa pemimpin Kristiani. Itu sebagai cita-cita kami ke depan untuk mendidik para siswa hingga akhirnya menjadi manusia cerdas, berkepribadian utuh, dan berjiwa pemimpin Kristiani ini. Tentu dalam pendidikan ya kecerdasan itu tidak hanya soal intelektual, tapi juga kecerdasan emosional, sosial, dan yang lain-lainnya. Berkepribadian utuh, ya kami harapkan punya sikap yang bisa dibanggakan dan terpuji dalam tindakan dan perbuatannya. Jiwa pemimpin Kristiani diharapkan ya semua bisa ikut serta menjadi seorang pemimpin di bidangnya masing-masing. Kemudian untuk mencapai visi itu, dipikirkan juga bagaimana proses pendidikannya. Pertama, kami mempunyai misi pertama mengupayakan peningkatan kecerdasan majemuk, keterampilan dan kepribadian pelajar. Lalu yang kedua membangun budaya sekolah untuk mendukung peningkatan semangat belajar. Membangun budaya sekolah. Ya. Walaupun sekarang budayanya agak sedikit berbeda karena situasi pandemi, tapi tetap harus punya semangat belajar itu. Kemudian misi yang ketiga, membangun pribadi yang beriman, jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, cinta kasih, berdaya juang, dan cinta damai. Ini yang kami usahakan coba diingatkan selalu pada para murid supaya mampu bersikap jujur. Ya. Padahal sekarang itu masih penyakitnya itu jujur itu ajur. Kalau nggak jujur ya kamu bakal hancur. Itu seringkali dijadikan pembelaan orang untuk berbohong, tidak jujur seperti itu. Tapi ya kami tetap berpegang bahwa kejujuran itu sesuatu yang utama. Kemudian misi yang berikutnya meningkatkan SDM guru dan karyawan. Ya, ada beberapa pelatihan yang kami lakukan untuk para guru dan itu semua untuk mendukung profesionalitas kami dalam mengajar. Kemudian misi yang keempat meningkatkan relasi kerjasama internal dan eksternal yang baik sehingga SMA Santo Bernardus semakin dikenal dan diminati masyarakat. Nah, ini salah satu perpanjangan tangan dari misi ini. Ya, kita bisa mengenal komunitas kelompok Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan kami juga terbuka untuk teman-teman
lain untuk datang dan saling belajar dengan kami semua di sini. Kemudian misi yang ke-6, membangun pribadi yang berjiwa pemimpin Kristiani. Salah satu dasar dari kepemimpinan itu mau melayani. Dan di sini saya rasa ya kita semua juga sedang belajar untuk saling melayani. Nah, sekolah SMA Santo Bernardus ini dikelola dan tanggung jawabnya ada pada Yayasan Santo Bernardus. Dan Yayasan Santo Bernardus ini dipimpin oleh Romo Paroki Pekalongan, Santo Pekalongan, ex officio-nya seperti itu. Jadi di luar tugas utama beliau sebagai gembala, sebagai imam di Paroki Pekalongan, ex officio-nya beliau sebagai Ketua Yayasan SMA Santo Bernardus. Jadi bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan kebijakan untuk perkembangan sekolah Santo Bernardus ini dan didukung oleh anggota-anggota dari yayasan untuk turut serta membantu karya kelangsungan pendidikan di sini. Oke, begitu Mas Ragil dan teman-teman kelas 12 MIPA sekilas tentang SMA Santo Bernardus yang mungkin bisa memberikan gambaran untuk Mas Ragil. Apa sih SMA Santo Bernardus? Pernah dengar, pernah lewat, tapi belum tahu banyak soal SMA Santo Bernardus. Oke, nanti bisa kita lanjutkan Mas Ragil. Kemudian selanjutnya silahkan Mas Ragil bisa memulai untuk memberikan banyak hal tentang apa itu agama Islam atau terkait dengan organisasi IPNU sendiri. Monggo, waktu dan tempat kami serahkan. Oke, cek. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Mas Ragil. Selamat Ya, siang, oke. Mas Ragil. Selamat siang. Bisa terdengar untuk semuanya ya? Bisa. Oke, sebelum kita mulai untuk diskusi ataupun talk show pada siang hari ini, saya sedikit ada jargon sebelum mulai ya. Jadi kita kalau saya pribadi biasa berkecimpung di dunia FKUB, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pekalongan, yang kebetulan diketuai oleh beliau Pak Yai Haji Ahmad Marzuki. Ya, di sini ada sebuah jargon, Pak Bu. Jadi nanti kalau saya bilang salam rukun, jawabnya rukun selalu. Kalau saya bilang salam damai, damai selamanya. Ngoten nggih? Nah, Siap. itu saya pandu terlebih dahulu. Ayo kita semangat semuanya. Ini masih ya pagi menjelang siang ya. Sebentar lagi jam 11, tapi kita tetap masih harus semangat. Ya walaupun ada yang sarapannya sudah mulai habis, ya nggak apa-apa, kita harus tetap semangat. Oke, saya pandu, semuanya bisa di-unmute dulu, bisa dinyalakan. Ya, mari teman-teman semuanya di-unmute dulu, kita akan yel-yel. Oke. Oke. 1, 2, 3. Salam rukun. Rukun selalu. Salam damai. Damai selamanya. Oke, satu lagi ya. Salam rukun. Rukun selalu. Salam damai. Damai selamanya. Oke, terima kasih buat kita semuanya. Oke. Nah, pada kesempatan siang hari ini, sebelum saya mulai, saya tak lupa mengucapkan rasa terima kasih ya terkhusus kepada yang terhormat Ibu Kepala SMA Santo Bernardus, yaitu Ibu Immaculata Lulu Anggraini, Sarjana Sains ya, yang saya hormati dari Bapak Ibu Guru SMA Santo Bernardus, terkhusus dari Bapak Bramantia ya. Matur nuwun Pak sudah mengundang saya, memberi kesempatan saya pada siang hari ini dalam rangka diskusi kebangsaan ataupun diskusi terkait dengan keagamaan. Terus yang saya sayangi dan yang saya bangga-banggakan siswa-siswi ya dari SMA Santo Bernardus, terkhusus kelas 12 baik jurusan IPA maupun jurusan IPS.
semoga kita senantiasa dalam kesehatan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, apalagi dalam situasi saat ini, situasi yang tak menentu. Semoga kita tetap sehat selalu, ya, jaga kesehatan, jangan lupa tetap semangat, tetap tersenyum, karena senyum itu sebagian dari ibadah kita. Oke, itu untuk pembuka saya. Sebelum nanti saya masuk ke dalam diskusi, saya sedikit akan memperkenalkan diri saya pribadi, ya. Mohon izin Pak untuk saya share screen, Pak nggih. Monggo. Ya, bisa. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah. Ya. Oke, nah ini sedikit profil singkat saya terkait identitas diri saya. Di sini saya alhamdulillah diberi nama oleh orang tua saya, yaitu Abah Marsuki dan Ibu Haja Naimah. Nama saya Ragil Pungkasana, Pak, Bu. Ya, bisa dipanggil Ragil. Kebetulan ini nama Jawa, ya, yang nggak asing juga bagi telinga kita, yaitu saya anak bontot, anak terakhir. Sudah Ragil Pungkasana juga ya, Pak, ya. Nah, ini apa namanya? Memang ada sebuah filosofi untuk nama saya sendiri. Jarak saya antara kakak saya yang terakhir, yang ketiga, ya, karena kan di keluarga saya itu ada 4 saudara. Saya anak keempat, dan jarak antara saya dan mbak saya itu 10 tahun, Bu, Pak. Jadi ini terpaut, ya mungkin lama ya, 10 tahun itu baru jebrol saya di apa namanya di Rumah Sakit Siti Khotijah pada tanggal 1 Mei 2000. Nah, ini saya masih muda sekali ya Pak, Bu, ya. Jadi kita di sini apa namanya modelnya sharing-sharing saja, ya. Jadi kalau saya bilang menggurui itu masih kurang sopan, ya. Nanti nggak elok sama yang lain. Oke, itu untuk terkait tempat tanggal lahir saya. Untuk jenjang pengkaderan itu ada Akesta, Lakmut, Lakut, dan Latin. Ini kayak semacam pengkaderan, Pak, di organisasi IPNU, ya. Terus riwayat pendidikan saya itu SD Keratenan 1, SMP Negeri 14 Pekalongan, terus SMK Darul Amanah. Nah, ini yang di Darul Amanah ini pondok saya, Pak. Pondok ketika saya belajar di sana. Terus Ponpes sama ini, Ponpes Darul Amanah. Yang terakhir sampai sejauh ini saya di Universitas Pekalongan mengambil jurusan bahasa Inggris. Itu untuk alamat, ya monggo bisa main ke rumah, ya. Kelurahan Buaran Keratenan, Kecamatan Pekalongan Selatan. Ya. Terus untuk riwayat organisasi itu apa namanya, mulai dari kelurahan, terus kecamatan, di kampus juga ada IPNU juga, dan sampai sejauh ini alhamdulillah saya diberi amanah dalam mengawal kaderisasi di tingkat wilayah Jawa Tengah, Pak. Tuh. Oke. Nah, itu untuk profil singkat saya seperti itu, ya. Dan di pojok sendiri itu ada sebuah moto, learn and teach to all mankind. Ya, jadi prinsip saya yang pertama, kita tetap harus belajar, karena siswa-siswi SMA Bernardus kan notabene para pelajar. Jadi nggak jauh dari ranah kata pelajar. Kita harus tetap belajar dan jangan lupa untuk mengamalkan ke semua orang. Karena dalam sebuah filosofi, ketika kita belajar, kita juga wajib mengajarkan ataupun mengamalkan ke orang lain. Itu sebagai ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin itu terkait profil singkat saya. Untuk yang selanjutnya, ini di organisasi saya kebetulan berkecimpung di organisasi pondok, terus di organisasi kampus itu ada HMC ya Pak, ya, kayak HIMA gitu.
Oh, terus ada IKMAPSI tingkat Jawa Tengah, ada PMI juga, terus ada Pramuka, dan kebetulan saya juga terakhir kali saya mengikuti judo, Pak. Tapi judo saya ya. sekarang sudah pensiun dalam urusan olahraga seperti itu. Terus kalau ekstra, di situ ada FKUB yang tadi di awal sudah saya sempat maturkan, Forum Kerukunan Umat Beragama. Terus ada GEMA. GEMA itu kayak semacam generasi mudanya, generasi milenialnya. Ada FKDM dan ada Petanesia. Itu. Kalau di masyarakat ataupun kampung, ya ini kebetulan saya aktif di pemuda musola ataupun pemuda masjid. Terus ya aktif di pemuda kampung juga. Ikut meramaikan lah Pak. Gitu. Nah itu terkait profil singkat saya, ya berkaitan dengan identitas diri saya. Monggo jangan sungkan-sungkan untuk saling komunikasi, saling silaturahim, silaturasa, dan silaturruh. Itu yang paling penting di situ. Nah, mungkin untuk selanjutnya karena ini konteksnya dialog ataupun talk show, ya, tanya jawab, agar lebih tidak terfokus pada teacher learning center, ya, maka dari itu saya akan lebih fleksibel dalam mengantarkan ataupun memandu ataupun belajar bareng-bareng pada siang hari ini. Oke, mungkin itu sekian dari identitas diri saya. Nah, sebelum kita masuk, saya sedikit ada kata pengantar, bahwasanya di dalam negara atau bingkai kita, yaitu negara Indonesia, itu kan ada beragam agama, beragam suku, dan beragam budaya. Nah, ini sangat plural sekali, sangat luas sekali. Jadi kita hidup di dunia ini nggak hanya sebatas warna putih, melainkan ada juga warna hitam, warna merah, warna biru, kuning, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang dalam prinsip ataupun kitab agama Islam sendiri, yaitu Al-Quran, dijelaskan bahwasanya hidup di dunia itu sangat beragam. Nah, implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika itu sudah tepat sekali menurut saya. Karena itu makna dari keberagaman. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu sungguh sangat luar biasa sekali. Di negara barat, di negara Amerika Timur, dan negara-negara yang lain, ini sebenarnya iri kepada negara kita, Pak Bu, ataupun Mas Mbak, siswa-siswi SMA Bernardus. Karena ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara luar sana. Ini yang menjadi tolak ukur ataupun negara luar sering tadi banding ke kita. Karena apa? Ya kita bisa membingkai dalam satu negara. Kalau kita mempunyai perbandingan bahwasanya di negara Timur Tengah itu banyak sekali negara. Contoh katakanlah Sudan, Suriah, Arab Saudi, ya, dan lain sebagainya. Itu kan berbeda-beda negara itu. Tapi hanya satu suku, yaitu suku Arab. Berbeda dengan Indonesia. Ini yang perlu kita banggakan. Di Indonesia banyak suku, banyak budaya, dan banyak bahasa juga. Tapi kita bisa membingkai dalam satu negara, yaitu negara Indonesia. Nah, itu yang memiliki nilai plus bagi kita semua, yang harus kita pertahankan sampai anak, cucu, cicit, ya, kita di masa yang akan datang. Itu ya yang kata pengantar dari saya, pemantik dari saya. Semoga diskusi pada siang hari ini berjalan intens, ya, sangat seru dan sangat menarik. Harapannya seperti itu. Terus saya juga sangat terkesan dan saya sangat bergembira, Pak, mendapat kesempatan kali ini, ya, terkhusus dari SMA Bernardus. Semoga apa yang nanti kita diskusikan, apa yang kita nanti perbincangkan pada siang hari ini banyak manfaatnya, terutama dalam membina toleransi beragama, ya. Karena filosofi dari PBNU
itu mempunyai kepanjangan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Itu sangat luas sekali. Jadi NKRI intinya harga mati. Nggak boleh ditolak-tolak, nggak boleh ditawar-tawar lagi. Itu sudah final. Masa kita mau mengkhianati para pendahulu kita? Pak Insinyur Soekarno, Pak Soeharto, B.J. Habibie, terus Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid, terus Bu Megawati, sampai SB, sampai sekarang Pak Joko Widodo. Nah, saya sedikit tertarik ketika membahas berkaitan dengan presiden kita Pak, yang nomor keempat ya, presiden keempat kita, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid. Ya, beliau sangat dikenal pluralisme, humanisme, bahkan sangat harismatik sekali. Karena memang beliau berlatar belakang dari putra salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, ya, salah satu pendiri organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia ini, yaitu Nahdlatul Ulama, cucu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari merupakan pendiri Nahdlatul Ulama dan anak dari Menteri Agama, ya, yaitu Mbah Wahid Hasyim. Nah, ini yang perlu kita syukuri bareng-bareng. Ketika pada eranya Pak Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur, dulu sangat bahasanya Pekalongan itu sumbu pendek sekali, ya. Karena apa? Ketika diisukan terkait agama, diisukan terkait ras, suku, dan budaya, ini sangat ibarat kata sumbu pendek itu langsung meledak, dar, seperti itu. Nah, alhamdulillahnya dan bersyukurnya sampai sejauh ini bisa kita minimalisir, ya. Nah, efeknya apa? Di era sekarang kita bisa hidup berdampingan, santai, ya, bisa berdialog antar umat beragama. Nah, ini yang perlu kita syukuri dari para pendahulu kita. Dulu ketika eranya Gus Dur memang sangat sulit sekali, terutama sahabat kita dari etnis Tionghoa ya Pak ya, etnis agama Konghucu. Kemarin ketika Imlek saya kebetulan ikut turut menghadiri dalam acara Imlek Pak di Kelenteng, ya. Dan di situ juga kita leluasa berdialog sama beliau, Pak Andi namanya Pak. Beliau merupakan ibarat kata kalau di Kristen Katolik itu yaitu pendeta, kalau di Muslim itu yaitu kiai ataupun habib. Nah, beliau Pak Andi itu merupakan sesepuh ataupun orang yang dituakan dalam agama Konghucu. Nah, ini yang perlu kita syukuri sampai sejauh ini. Ada 6 agama resmi yang sudah dilegalkan di negara Indonesia. Ini merupakan sebuah bingkai, sebuah warna yang harus kita jaga. Karena dari perbedaan ini, pastinya kita banyak warna. Nah, maka dari itu, sebelum saya nanti melanjutkan diskusi ataupun tanya jawab, intinya kesepakatan kita pada awal ini, perbedaan itu adalah indah. Seperti itu. Ya. Jadi, mau itu warna putih, merah, biru, kuning, hijau, hingga pink misalnya, kuning ya, nggak apa-apa. Yang penting kita asik di situ. Kita bisa saling silaturahim, silaturasa, dan silaturruh di situ. Ya, mungkin itu Pak Andi agar perbincangan pada siang hari ini lebih menarik. Mungkin kita bisa mengajak rekan-rekan dari siswa-siswi pelajar SMA Santo Bernardus. Ya, mungkin itu saja Pak Andi. Monggo. Oke, terima kasih Mas Ragil. Mungkin tadi sempat bahas Pak Andi, jadi nama saya keturut-turut Pak Andi gitu ya. Ya, nggak apa-apa Pak Ragil. Kali ini memang menarik sekali karena kita mengundang Mas Ragil sebagai perwakilan dari NU. Sudah tahu tadi berwarna-warna tetap tidak, ada NU, Muhammadiyah, dan macam-macam kelompok
aliran dalam agama Islam sendiri. Dan di Katolik sendiri ya memang tegangan itu selalu ada. Teman-teman semua, tegangan antara yang sangat konservatif, yang sangat kaku, dan yang sangat fleksibel itu saling mengisi. Ibarat timbangan, kadang yang konservatif ini lebih berat. Terus ada juga yang kaum yang moderat, yang berpikir terbuka. Nah, untuk tahun ini, untuk masa-masa ini, kekatolikan di tempat kami itu dipimpin oleh seorang Paus Fransiskus yang pemikirannya justru mau merengkuh banyak pihak yang sudah terluka oleh banyak aturan, banyak larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, akhirnya direngkuh, sampai akhirnya beliau sempat datang pada imam besar di Uni Emirat Arab, saya lupa namanya. Di situ beliau saling berdialog juga hingga menghasilkan satu dokumen, satu ajaran resmi gereja dari Paus, judulnya Persaudaraan Sejati. Nah, itulah yang semangat yang kami bawa untuk melihat kita semua adalah sebagai saudara yang dipersatukan karena kita adalah tentu ciptaan Tuhan dengan berbagai macam karakter, latar belakang, penghayatan imannya masing-masing. Justru itulah yang kemudian kita sama-sama mengimani Tuhan kita dan juga bisa menerapkan ajaran agama kita masing-masing dengan lebih baik. Oke, Mas Ragil, terima kasih untuk sharingnya. Nanti juga seperti yang disampaikan Mas Ragil, teman-teman, kita akan saling bertanya jawab. Seandainya mungkin teman-teman menyimpan beberapa hal yang ingin teman-teman ketahui tentang apa itu agama Islam dan juga banyak hal mungkin pengalaman dari teman-teman sendiri berjumpa atau melihat di televisi atau di sosial media, mungkin ada beberapa hal yang ingin teman-teman tanyakan lebih lanjut. Kami persilakan untuk teman-teman kelas 12 IPA untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tersebut. Oke, nanti pertanyaan untuk tanya jawab ini akan dibagi pada dalam 3 sesi, 3 termin. Termin pertama nanti terbuka untuk 2 penanya, berikutnya juga termin kedua, dan termin ketiga akan ada 2 penanya juga. Oke, kalau begitu kita bisa mulai untuk tanya jawab dalam sesi dialog ini. Silakan untuk teman-teman kelas 12 MIPA yang ingin bertanya, silakan perkenalkan diri dan juga langsung bisa menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Mas Ragil. Bisa membuka kameranya juga supaya Mas Ragil tahu, oh yang tanya itu misalnya Hazel, yang tanya misalnya William atau Jason misalnya. Silakan. Apakah ada yang tergerak untuk bertanya? Halo? Monggo, ayo. Dari siswa-siswi. Oh, ada yang raise hand. Silakan yang raise hand siapa? Oh ya, Kathleen. Oke, silakan. Kathleen untuk. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan, Pak Bram. Jadi, perkenalkan, nama saya Kathleen dan saya ingin bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan kiblat. Kiblat, oke. Kiblat. Kiblat itu bahasa Indonesia atau bahasa mana gitu ya, Kathleen ya? Oke, nanti bisa dijelaskan. Ada lagi mungkin pertanyaan lain mungkin, Kathleen? Atau satu pertanyaan saja? Satu pertanyaan saja atau cukup? Oke, cukup, baik. Oke, baik, terima kasih Catherine. Ada yang lain lagi yang mungkin bertanya tadi, Catherine menanyakan apa itu yang dimaksud dengan kiblat. Lain Catherine, silakan. Oke.
Ya, ada satu lagi. Nyata Ingrid, ya. Silakan Ingrid. Buka diri dan juga tanya. Ya, baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar ya? Ya, terdengar. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Ingrid. Saya dari kelas 12 MIPA. Mas Agil, saya mau tanya terkait dengan pengucapan salam seperti Assalamualaikum. Itu kan sebenarnya kan pengucapan salam untuk orang Muslim kalau misalkan berkunjung atau ketemu sama orang lain kan. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kita orang non-Muslim mengucapkan itu ke yang Muslim? Ya baik, terima kasih. Oke, terima Oke, kasih Ingrid. sama-sama. Oke, tentang pengucapan salam. Assalamualaikum semacam itu. Oke, bisa langsung dijawab mungkin Mas Rakil terkait dua pertanyaan tadi. Yang pertama soal Halo? kiblat, ya. Yang pertama soal kiblat dan yang kedua tentang Oh ya. salam assalamualaikum. Oke, ya. Tadi dengan nama siapa, Pak? Yang pertama Kathleen. Ingrid sama Kathleen. Ya. Oke. Berkaitan dengan apa namanya kiblat, ya. Di agama Islam sendiri itu berkaitan dengan kiblat itu kayak semacam arah untuk kita beribadah. Karena dalam pegangan Islam sendiri itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Nah, di situ kita memegang teguh prinsip 3 ataupun rukun 3 tersebut. Yang pertama berkaitan dengan Islam. Ya, Islam itu kita bingkai, rukun Islam itu kita bingkai dalam makna ibadah. Ibadah sholat 5 waktu, ya, ibadah puasa, ibadah zakat, dan lain sebagainya. Terus kalau berkaitan dengan rukun iman, itu merupakan teologi ataupun keyakinan. Keyakinan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada malaikat, keyakinan kita kepada nabi, dan lain sebagainya. Qadha dan qadar, ya, kehidupan dan kematian, nah itu di situ. Yang terakhir yaitu rukun ihsan. Ihsan itu merupakan perilaku, ya, tindak tutur kita, keseharian kita, ya, berkaitan dengan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, berkaitan dengan kiblat itu kayak semacam sarana, ya, sarana untuk menyatukan umat Islam, ya, karena kiblat itu kalau di agama Islam kan ada di Mekah, ya, di Ka'bah, ya. Kalau itu di Google itu ada yang namanya Ka'bah, tempat ibadah. Tapi jangan disalahartikan bahwasanya Ka'bah itu agama Islam bukan menyembah Ka'bah, bukan. Hanya menyatukan agar kita satu frekuensi di situ, ya, satu frekuensi terkumpul ataupun terpusat dalam Ka'bah tersebut, ya. Berarti bukan kita menyembah Ka'bah, bukan, tapi kita tetap beribadah untuk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terus ada pertanyaan, kalau kita hidup di Indonesia, ya, Indonesia berada di timurnya Arab Saudi, benar ya? Di letaknya timur. Berarti kita kalau beribadah sebagai umat Muslim itu menghadapnya ke barat. Seperti itu. Beda lagi kalau kita tempat tinggalnya katakanlah di Antartika, ya. Di ujung selatan nih, ya. Kita punya rumah di sana. Kita beribadah dan menghadap kiblatnya ke arah utara. Seperti itu. Nah, beda lagi kalau kita hidupnya di Greenland, ya, di pucuk utara bumi ini. Ya kita menghadapnya ke selatan. Beda lagi kalau kita hidup di Eropa, kita hadapnya ke timur. Ya, jadi semua akan terfokus, ya, kepada yang namanya kiblat itu, Ka'bah. Nah, itu kayak semacam, ya, sarana untuk menyatukan umat Islam, ya, ketika beribadah sholat. Itu Mbak Kathleen, ya, benar ya? Pakai L atau R? Pakai Kathleen. L. Oh, Kathleen pakai L ya. Oke, nah itu. Nah, terus
berkaitan, katakanlah nih, agama Muslim, agama Islam itu kan beribadah sholat itu 5 waktu. Yang pertama I itu Isya. Isya itu sekitar jam 7 malam ya, berarti 19.00 WIB. Terus sampai waktu sebelum subuh. Subuh itu sekitar jam 3:30, 4 gitu. Nah, itu waktu Isya. Ketika subuh itu waktunya sempit. Hanya 3:30 sampai sebelum terbitnya matahari. Sebelum fajar menyingsing. Nah, itu sekitar jam 5 ataupun 5:30. Zuhur itu berarti siang hari. Sekitar jam 12 sampai sebelum asar ataupun sore. Asar itu berarti ketika pukul 3 sore sampai menjelang sebelum maghrib. Maghrib ataupun matahari terbenam. Nah, ketika kita dihadapkan dalam sebuah sikon nih, ketika kita pergi naik pesawat, nah pesawat ini kan kita nggak tahu, ya nggak, mau arah kemana, kita penumpang ya makmum ya, ikut. Mau arah kemana pun kita ikut di situ. Nah, kalau ketika kita dihadapkan dalam sebuah perjalanan jauh, ya itu prinsipnya sudah beda lagi. Itu masuk ke dalam fikihnya, fikih dalam agama Islam. Jadi itu sudah masuk ke dalam ibadah. Itu hukum ya? Maaf, Rafi. betul. Fikih itu hukum Islam. Nah, kalau misal kita berkaitan dengan perjalanan jauh, naik kapal, pesawat, kereta, ya kita bisa bahasanya itu sholat, tetapi hadapnya sesuai transportasi itu berjalan. Ya. Misal berjalannya ke arah utara, ya kita yakin bahwasanya itu sebagai ibadah penghargaan di situ. Ya, hadapnya ke utara. Tetapi setelah turun dari transportasi tersebut, katakanlah habis pulang nih ke Kalimantan, pulang ke Jawa, kita tetap bahasanya itu mengganti ibadah, ya, mengkodok itu bahasa Arabnya. Nah, itu di situ. Itu makna dari kiblat itu seperti itu, Mbak Kathleen. Ya, jadi itu hanya sebagai sarana biar kita satu frekuensi, ya kalau bahasa milenial itu seperti itu. Kita harus satu frekuensi, terpusat, kita fokuskan ibadah kepada satu titik itu. Itu Mbak Kathleen mungkin berkaitan dengan ibadah ataupun kiblat ya Pak ya. Oke. Itu bisa diterima atau ada diskusi lagi nih berkaitan dengan kiblat? Bisa diterima, Mas. Oke, siap. Oh ya, sebelumnya Mbak Kathleen ini alamatnya mana? Pulangnya daerah mana? Daerah mana? Kalau ngane. Mana? Pekalongan Barat. Oh, Pekalongan Barat. Oke. Kelurahannya? Kelurahan. Dari mana, Kat? Kamu rumahmu ada di Google Map nggak? Ya. Pekalongan Barat. Keraton Kramat, Mas. Oh, Kramat Sari. Oh, di Keraton. Kramat Sari. Oke, siap. Nah, itu penjelasan terkait kiblat seperti itu. Terus untuk yang diskusi kedua tadi berkaitan dengan apa Pak? Salam. Assalamualaikum. Itu ya. Salam ya. Ya. Ucapan Artinya apa salam. dan misalnya itu diucapkan oleh kami yang beragama lain. Kami itu kadang ikut-ikut Mas. Assalamualaikum. Insya Allah atau astagfirullah gitu. Itu kadang kami ikut-ikut. Dan apakah ucapan assalamualaikum dari kami itu diperkenankan atau bagaimana? Dan artinya sendiri apa? Ya. Nah, itu kan bahasa Assalamualaikum, terus Subhanallah, Astagfirullah dan lain sebagainya. Itu penerjemahan dari bahasa Arab. Ya. Katakanlah katakanlah salam nih, assalamualaikum. Itu kalau kita di keseharian ataupun di kehidupan
Indonesia, ya itu bisa juga bahasa sapa, saling sapa. Backup Ada yang belum siaran SMP. Maaf, bentar. Ya, itu bisa. Maaf Mas, saya mute dulu. Oke, jenengan bisa buka mute-nya Mas. Oke, monggo Mas Ragil. Oke. Oh ya, Ya. maaf. Oke, sudah dengar Ya, sudah mulai terdengar. suaranya? Ya. Tadi sempat ada Kaitan dengan tadi apa namanya? Iya, ada akun masuk ya Pak ya. lupa di mute. Oke, berkaitan dengan salam nih ya. Nah, arti kata salam sendiri itu nggak beda jauh dengan say hello, ya. Terus hai, kayak semacam saling sapa, ya. Nah, kita di Indonesia itu kan memang menjunjung tinggi saling menghargai, sikap toleransi, ya. Andap asor bahasa Jawa itu seperti itu, unggah ungguh. Nah, yang paling penting kan di situ. Nah, kalau dalam bahasa sendiri itu bisa juga diartikan sebagai monggo, ya, bisa juga bahasa halus dan lain sebagainya. Terus kalau kita berkaitan dengan salam, itu artinya mendoakan, ya. Semoga kamu atau kalian senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Itu artinya kurang lebih seperti itu. Kalau yang lain kayak astagfirullah itu dalam bahasa Arab kayak semacam pengingat kita, ya. Alhamdulillah itu ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, ya. Terus ada juga subhanallah, ya. Itu kurang lebih hampir sama kayak yang astagfirullah seperti itu. Satu lagi ada Allahu Akbar, itu artinya Tuhan Maha Besar. Itu kan hanya penerjemahan dari bahasa Arab yang dilafalkan oleh agama Islam. Nah, ini kalau di dalam hal ini berkaitan dengan salam itu ada dua versi, Mbak Ingrid ya tadi ya. Ya, ada dua versi. Dari versi pertama ya itu dari kelompok Islam yang melarang. Ada juga karena kita tidak bisa memungkiri dalam kehidupan di dunia ini, terkhusus di negara Indonesia kan sangat kompleks, sangat banyak sekali warna, budaya, latar belakang. Yang pertama, pendapat pertama berkaitan dengan dilarang. Itu terkhusus ataupun banyak yang dispekulasikan, yang dipendapat oleh Islam yang bahasanya meme itu garis keras. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi dalam notabene bingkai Islam sendiri pun ada banyak itu. Itu yang pertama. Tapi untuk versi yang kedua itu ada kelompok yang membolehkan. Ya. Seperti kalau dalam tokoh Islam itu namanya Imam Qardawi, ya, guru besar Universitas Al-Azhar Mesir, ya, yang letaknya di Mesir. Yang kedua ada Quraish Shihab, ya, Quraish Shihab itu ahli tafsir Al-Quran. Terus yang terakhir itu ada tokoh dan pahlawan negara Indonesia yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden Bapak Joko Widodo, yaitu Pak Yai Ma'ruf Amin, ya. Beliau juga aktivis dari pengurus Nahdlatul Ulama. Nah, beliau-beliau ini ya itu berpendapat bahwasanya kalau kita mengucapkan salam ataupun menjawab salam itu nggak apa-apa. Karena kita dalam Nahdlatul Ulama sendiri itu berprinsip moderat, Pak. Ya, moderasi beragama. Kita lebih luas, kita lebih fleksibel, ya. Contoh katakanlah ada isu-isu ataupun diskusi berkaitan dengan pengucapan selamat kepada hari raya agama, katakanlah agama Buddha. Nah, banyak sekali toh ini diisukan boleh apa enggak, ya.
terus apakah ini menyalahi aturan dalam agama dan lain sebagainya. Nah, dalam kelompok kami sendiri Nahdlatul Ulama, khususnya organisasi Islam terbesar di Indonesia, ya, di satu sisi yaitu Muhammadiyah juga, kami menggunakan prinsip moderat, ya, lebih fleksibel. Jadi jikalau ada sebuah salam ataupun ketika dari non ingin menjawab salam dari kami nggak apa-apa, ya, karena ketika kita berkecimpung ataupun berdiskusi di ranah FKUP itu menggunakan prinsip Pak Ora, Pak, ya, Pak Ora. Nah, ini bahasa Pekalongan yang harus dijunjung tinggi nih, kata Pak Ora, ya. Pak Ora agama Islam, Pak Ora agama Kristen, Pak Ora agama Katolik, Pak Ora agama Konghucu, ya. Selagi itu tidak mengusik terkait ibadah ataupun amalia kita, ya Pak Ora, gitu. Karena keyakinan itu pasti beda-beda, ya. Contoh lah itu kayak tadi. Contoh ya negara Indonesia dengan negara Cina ya jelas beda juga. Negara Indonesia dengan negara Amerika ya beda juga. Karena kita nggak bisa disatukan, itu. Kita nggak bisa dibuat satu dalam dunia, itu nggak bisa, itu. Karena tadi yang sudah saya sampaikan di awal, perbedaan itu indah. Seperti itu Mbak Ingrid, ya, berkaitan dengan salam. Jadi dari kami, khususnya dari warga Nahdlatul Ulama, fleksibel, ya. Gak apa-apa, jenengan mau jawab salam, terus ketika berjabat tangan nih ya, contoh kan katakanlah kalau di ya khususnya di era sekarang ya Pak ya, itu kan nggak boleh bersentuhan. Nah ini memang implementasi sekali dari laki-laki dan perempuan itu memang kalau dalam agama Islam itu dilarang bersentuhan, kecuali muhrimnya, seperti itu. Muhrim itu pasangan suami istri. Nah itu seperti itu Mbak Ingrid, mungkin sekilas penjelasan dari saya, ya. Semoga ini bisa menimbulkan ataupun memunculkan diskusi-diskusi baru lagi nih, ya. Itu Mbak Ingrid, monggo saya kembalikan ke Pak Bram. Terima kasih, Mas. Oke, siap, sama-sama. Oke, sudah dijelaskan secara gamblang oleh Mas Ragil terkait tadi pengucapan salam assalamualaikum tidak masalah ya, kita mau mengucapkan assalamualaikum pada teman kita yang beragama lain, beragama muslim sendiri. Kalau kita memahami arti dari assalamualaikum sebagai ungkapan salam selamatan. Oke, tadi juga terkait dengan yang pertama pemahaman soal kiblat yang menyatukan seluruh umat muslim dari penjuru dunia untuk sama-sama satu dalam ibadah sholat itu menghadap kiblat. Baik, terima kasih Mas Ragil. Dan siang ini juga bergabung bersama kita Mas Ragil dan teman-teman dari kelas 12 IPA. Ada Romo Martinus Ngarlan. Halo Romo Ngarlan, selamat siang. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ngarlan. Mas Rakil, nggih. Nggih. Derek Persunggawa Mas Rakil. Nggih, Pak. Matur nuwun sangat Pak nggih. Ibu kalau ini. Nggih. Pandongone Pak. Oke. Oke. Terima kasih Romo Ngarlan. Kita lanjut nggih Mas Ragil, masih ada 2 termin. Monggo dilanjutkan. Baik, terima kasih Romo. Lalu silakan teman-teman dari kelas 12 IPA untuk menyambung tadi terkait dengan apa yang mungkin teman-teman ingin ketahui dari ajaran-ajaran agama Islam sendiri. Silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru, Romo dan Mas Ragil. Nama saya Evan Santoso, 12 MIPA. Izin bertanya, apa yang sebenarnya menjadi aturan dalam agama Islam mengenai penggunaan pengeras suara untuk mengumandangkan adzan? Ya, itu. Kemudian ada lagi, bagaimana keseharian orang Muslim dalam menjalankan ibadah,
Apa yang dianjurkan agama Islam dalam menjalankan ibadah-ibadah yang rutin? Nah, itu aja, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Evan. Dua pertanyaan ya tadi soal tadi pengeras suara di masjid itu apa sebenarnya maknanya dan juga soal ibadah keseharian umat Islam. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari kalian? Anak-anak kelas 12. Selamat pagi menjelang siang, Pak, Bu Romo, dan Mas Ragil. Ya, selamat siang. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan umat agama Islam jika ada suatu daerah atau dalam bidang tertentu yang pemimpinnya terpilih secara agama di luar Islam. Yang kedua, bagaimana agama Islam mengajarkan tentang toleransi pada mereka yang berbeda suku, agama, dan golongan. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Setia. Wah, ini pertanyaannya rada-rada serius ya, Mas Ragil ya, tapi nggak apa-apa ya Mas Ragil ya. Mungkin ini gejolaknya anak muda kan mau rasa ingin tahunya tinggi gitu ya. Iya, betul Pak, betul. Harus seperti itu Pak. Oke, silakan Mas Ragil, bisa dari pertanyaan yang terakhir atau yang sebelumnya, silakan terkait tadi ibadah dan juga kepemimpinan tadi. Matur nuwun atas pertanyaannya dari Mas Evan ya, yang pertama ya. Iya, betul. Mas Evan berkaitan dengan pengeras suara ya, atau yang biasa kita ketahui azan. Nah, ini yang masih hangat didiskusikan di ranah Kementerian Agama ya. Karena baru-baru ini kan kita dengar bahwasanya ada semacam kebijakan dalam Kemenak sendiri. Beliau dari Gus Yakut ya, Menteri Agama Republik Indonesia, dalam pengaturan sebuah pengeras suara dalam suatu ibadah, yaitu di masjid ataupun di musola. Tapi saya dalam kesempatan kali ini tidak akan berfokus pada hal tersebut karena ini masih isu-isu trending terbaru ini. Ya, ini biar bisa didiskusikan lebih intens ya. Nah, berkaitan dengan azan ini Mas Evan. Kalau dalam Islam sendiri itu memang untuk azan itu ada ajaran yang tidak boleh mengganggu tetangga. Ya. Baik itu dalam segi suara ataupun segi tingkah laku. Tapi ya di sisi lain ada juga sebagian pemeluk Islam yang menganggap azan ini sebagai pengingat kita kepada contoh katakanlah Tuhan kita masing-masing. Ya. Contoh kalau di Kristen berarti Tuhan Yesus. Terus di Hindu, Buddha, Konghucu, Tuhan masing-masing. Seperti itu. Jadi ada pendapat seperti itu juga. Pengeras suara berarti mengingatkan kita bahwasanya kita harus rajin, harus beribadah sesuai dengan ibadah kita masing-masing. Ya. Cuma ya saya sangat salut ya ketika kita berbicara keberagaman. Saya ketika dapat kesempatan untuk berkeliling di 6 tempat ibadah bersama teman ataupun beliau sesepuh dari FKUP, itu ada salah satu tokoh agama sesepuh juga. Beliau bernama Pendeta Alois Budi Purnomo. Beliau pendeta dari Semarang. Ya. Itu merupakan tokoh ataupun sesepuh dari umat Katolik juga, ya. Nah, dalam kesempatan tersebut saya sedikit dan saya banyak juga berdiskusi dengan beliau. Nah, salah satunya ada buku karangan beliau. Nah, di sini saya ingin menunjukkan, ya. Di sini ini saya alhamdulillah mendapatkan ataupun dikasih kenang-kenangan oleh beliau, Pendeta Budi Purnomo ini, kenang-kenangan dari Semarang. Ini asli karangan beliau. Di sini berjudul Merajut
persamaan dalam kebinekaan ini, karangan Bapak Alois Budi Purnomo. Di sini memang banyak sekali menjelaskan terkait keberagaman, pluralisme, humanisme, dan lain sebagainya, Mas Eva. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak ataupun Pendeta Budi Purnomo itu sangat senang ketika antar umat beragama, lintas beragama itu hidup berdampingan. Ya kita nggak usah jauh-jauh. Contoh katakanlah di dekat Kaliloji itu kan tempat ibadah yang sangat plural sekali ya Mas ya. Ada gereja, terus ada Masjid Al-Ikhlas, terus ada juga kelenteng ya. Nah, itu kita bisa mengambil hikmah ataupun manfaat dari situ saja. Ketika Masjid Al-Ikhlas itu mengumandangkan azan, ya alhamdulillah sampai sejauh ini kita baik-baik saja Mas. Gitu. Jadi nggak ada kata mengganggu, nggak ada kata ngerusui lah bahasa Pekalongannya dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita pertahankan sampai sejauh ini. Jadi ketika misal dari umat non Muslim itu ketika bisa mendengarkan azan itu bisa kita implementasikan sebagai pengingat diri kita. Apakah kita sudah beribadah kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sudah sudah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing? Nah, itu mungkin sedikit tambahan ketika dari Romo Ngarlan itu kan beliau sebagai bahasa ustadz ataupun kiai dari gereja Santo Petrus Pekalongan ya. Saya sangat terhormat sekali Pak Romo ya yang pada kesempatan ini turut hadir juga ya. Karena memang diskusi pada siang hari ini dari Mas Evan juga ini sangat menarik sekali ya. Nah, itu kita bisa bercermin kepada tempat ibadah di Pekalongan saja di Kaliloji ya. Tidak terganggu sedikit pun ya dari pengeras suara masjid. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Barangkali nanti ada tambahan dari beliau Romo Ngarlan, monggo bisa semoga akan gitu. Itu Pak, saya kembalikan ke Pak Bram. Ya. Baik, Mas Ragil. Tadi yang pertanyaan yang dari Hizkia terkait bagaimana pandangan Mas Ragil dan agama Islam tentang sikap toleransi tadi. Apakah itu juga mulai ditanamkan dalam pendidikan, dalam ibadah-ibadahnya? Ya, tadi beda ya. Terkait dengan sikap toleransi. Itu pertanyaan dari Mas Evan ya tadi ya? Mas untuk Hizkia. tadi yang Mas Dinten? Hizkia. Oke. Ya, berkaitan dengan prinsip ataupun ajaran Islam ya. Itu memang kita meyakini bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Ya. Yang pertama itu yaitu syahadat ya. Yang kedua itu sholat 5 waktu ya. Yang ketiga itu zakat ya. Terus zakat ini juga dibagi menjadi 2. Ada zakat fitrah ketika hari raya Idul Fitri. Terus ada juga zakat mal. Zakat mal itu ketika kita misal katakanlah contoh Mas Evan nih mau mentraktir teman-temannya, itu namanya zakat mal. Ya. Mau mentraktir Pak Bram nih, ya, itu namanya zakat mal. Jadi ada 2 zakat. Terus yang keempat itu ada puasa. Yang pertama yaitu puasa wajib ketika bulan Ramadan ya. 2 bulan lagi kita umat muslim akan menjalankan puasa 30 hari full penuh ya. Dari sebelum terbitnya matahari sampai menjelang terbenamnya matahari itu. Terus puasa sunnah itu ketika ada hari Senin Kamis, terus hari raya hari-hari besar, hari-hari peringatan itu kita biasa melakukan ataupun menjalankan ibadah puasa. Yang terakhir yaitu haji. Nah, haji ini ada tanda kurungnya bagi yang mampu.
Karena masyarakat di negara Indonesia ini kan sangat plural sekali, sangat majemuk sekali. Ada yang dari kalangan menengah ke atas, ada yang dari kalangan menengah, bahkan ada yang dari kalangan menengah ke bawah. Jadi dalam tanda kutip haji itu bagi yang mampu, karena ini apa ya, bahasanya kalau di Kristen ataupun Katolik kan ke tempat Vatikan ya Pak ya. Ya. Nah, Ziarah. itu ya, itu kalau di umat Muslim kan ke Arab Saudi, Mekah, dan Madinah. Nah, itu kita melaksanakan ibadah ke sana. Dan tentunya biayanya kan nggak sedikit untuk melakukan perjalanan ke sana. Dan pastinya yang ngantri juga sudah banyak sekali. Nah, itu seperti itu, Pak. Untuk terkait ibadah, ya. Terus, apa namanya? Tadi yang terakhir dari pertanyaan Mas Rinaldi, Pak. Benar, Pak ya, Pak? Rizkia Renaldi. Rizkia Rinaldi. Oke. Berkaitan dengan apa namanya? Itu ya, Pak. Tentang bagaimana pemahaman Islam toleransi ya. Dalam hal toleransi. Ya. Oke, dalam hal toleransi. Dalam kitab suci Al-Qur'an, ya, kitab sucinya umat muslim, itu bahwasanya dikatakan ciptaan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, berbagai suku bangsa, bahasa, terus warna kulit juga jelas berbeda-beda, terus tapi kita dibingkai dalam satu tujuan yang sama, ya. Untuk apa? Untuk saling mengenal, ya, untuk saling memahami, ya, untuk saling silaturahim. Nah, ini tujuan kita, goal akhir kita di sini. Karena itu jadi perbedaan itu jadi keniscayaan ataupun keharusan kita. Ya. Karena memang balik lagi ke statement awal saya, perbedaan itu indah. Nah, dalam umat muslim, Nabi Muhammad itu bahkan pernah mengatakan, barang siapa saja yang menyakiti, ya, non-muslim atau di luar muslim, itu tidak akan mendapatkan baunya surga. Nah, surga dalam konteks agama Islam. Ya, baunya saja nggak dapat, apalagi surganya. Nah, ini dalam Al-Quran umat muslim juga mengatakan seperti itu. Jadi kita kesimpulannya harus saling menghargai, entah itu apa berlatar belakang dari agama apa, bahasa mana, suku mana, dan lain sebagainya. Terus hubungan Nabi dengan non-muslim itu banyak. Ya, yang jelas beliau merupakan tokoh toleransi. Contoh nih, katakanlah ada sebuah alkisah ketika Nabi Muhammad itu apa namanya hidup di dunia, itu ada sebuah atau seorang pengemis. Ya. Pengemis tersebut sangat sekali membenci Nabi Muhammad. Ya, sangat sekali membenci. Bahkan ketika pengemis itu apa namanya mendapatkan ataupun mendapatkan penyakit buta, ya, ini sangat mengejek sekali oleh Nabi Muhammad. Tetapi ketika apa namanya dalam suatu kesempatan setiap pagi, siang dan sore Nabi Muhammad selalu memberikan makanan, ya, entah itu roti, entah itu berupa jagung dan lain sebagainya. Tapi pengemis buta itu tidak tahu bahwasanya itu yang memberi makan Nabi Muhammad, ya, karena kan kondisi buta. Ya, ketika disuapin apa namanya laki-laki matur, saya sangat benci kepada Nabi Muhammad, saya sangat benci dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks ini, ketika suatu hari Nabi Muhammad wafat, ya, meninggal dunia, nah pengemis ini kaget, di mana ini orang yang apa namanya menyuapi saya ketika pagi, siang dan malam, kok nggak datang. Ketika itu sahabat Nabi datang dan menjawab, yang menyuapi panjenengan yaitu Nabi Muhammad sendiri. Nah, seketika sontak pengemis buta itu langsung meneteskan air mata dan tidak kuat sekali itu menahan rasa haru bahwasanya yang selama ini menyuap saya ataupun pengemis buta itu yaitu Nabi Muhammad. Nah, itu Pak, berkaitan dengan apa namanya
toleransi yang kita bingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu tadi PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan yang terakhir Undang-Undang Dasar 1945. Itu mungkin sekilas jawaban saya berkaitan dengan toleransi. Ya. Terus ada satu lagi pertanyaan Pak ya tadi dari. Oh ya, ya ini kalau waktunya masih cukup nggak apa-apa Mas, tapi silakan menurut Mas Ragil terkait pandangan misalnya dalam satu daerah atau dalam satu bidang tertentu, di sana ada pemimpin yang atau kepalanya itu dari orang non-Muslim, bagaimana ya cara menyikapinya secara Islam. Oke, nah terima kasih atas pertanyaannya berkaitan dengan pemimpin dalam pandangan agama Islam, ya. Apakah pemimpin harus konteksnya agama Muslim, agama Islam terus? Ya. Sempat kita mendengar isu ya ketika pemilihan gubernur di Jakarta pada era tahun kalau nggak salah sekitar 2016-2017-an. Ya. Nah, itu kalau dalam prinsip agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah Analiyah, itu merupakan prinsip dari Aswaja Nahdlatul Ulama, berpendapat kepemimpinan itu harus ada. Ya. Itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Sekalipun pemimpin itu orang durhaka, ya, itu nggak apa-apa. Jadi dalam konteks ini pemimpin itu harus ada, walaupun pemimpin itu durhaka, terus berlatar belakang yang berbeda, terus berlatar suku berbeda-beda, tetapi harus ada, karena ini yang menjadi tonggak ataupun public figure-nya. Ya. Contoh katakanlah negara Indonesia itu mayoritas memang Muslim, ya. Tetapi dalam kontestasi katakanlah pencalonan ataupun pilihan kepala daerah, pilihan gubernur ataupun yang lain, ini juga tidak bisa nggak mesti juga. Ketika memang berkompeten, ketika memang siap bertanggung jawab, amanah, dan dapat meyakinkan orang banyak, ini tidak ada yang tidak mustahil, ya. Semua bisa saja terjadi, gitu. Karena kita bisa juga melihat pemimpin ataupun yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur, ya, Nusa Tenggara Barat, bahkan negara Indonesia di ujung timur, itu kan memang plural sekali, ya. Banyak juga pemimpin yang dari non-Muslim itu. Terus kalau pemimpin di Indonesia itu kan memang kita menganut hukum demokrasi, ya. Kita setiap insan wajib bahasanya itu menyuarakan pendapat itu. Nah, itu berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, yang terakhir yang tidak boleh ataupun yang tidak boleh memimpin dalam konteks Islam itu yaitu imam sholat. Ya, kalau imam sholat kan sudah jelas ya Pak ya, itu sesuai dengan agama masing-masing. Terkhusus kalau sholat berarti agama Islam. Terus imam ibadah, terus imam berkaitan dengan akidah, ustadz ya yang mengajarkan agama dan lain sebagainya. Itu kan memang harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah itu Pak, jelas ya berkaitan dengan pemimpin menurut pendapat saya, ya, karena memang ya di Indonesia ini kan tidak bisa luput dari demokrasi. Kita pasti berbeda-beda. Orang saya dengan kakak saya jelas pendapatnya kan berbeda juga. Gak usah jauh-jauh untuk membahas terkait dunia yang luas. Ya, saya kakak juga pendapat kan jelas beda. Saya katakanlah sama tetangga ya jelas beda. Nah ini yang membuat kita asik hidup di dunia, nggak bosan. Ada sebuah challenge dalam hidup di dunia ini. Ya mungkin itu Pak jawaban jelas dari saya. Terima kasih atas segala pertanyaannya.
Terus saya kembalikan lagi ke Pak Bram, terus berkaitan dengan apa namanya, barangkali ada sedikit tambahan dari beliau Romo Ngerlan, monggo saya semoga akan juga. Matur nuwun. Terima kasih Mas Ragil untuk sharingnya, untuk sedianya menemani kami belajar tentang dialog agama dan agama Islam sendiri. Mungkin Romo Ngerlan mau memberikan penegasan atau beberapa hal yang bisa kami pelajari juga. Selamat siang, Mas Ragil. Salam PBNU. Salam. Sharing aja sedikit apa nanggapi atau sharing ya. Tadi bagaimana terkait dengan azan suara gitu ya. Kita kan di Indonesia ini sudah biasa dengan aneka macam apa namanya suara jam-jam tertentu. 5 waktu teman-teman kita, sahabat kita orang-orang Muslim berdoa dengan tujuan tadi untuk mengingatkan, memanggil orang untuk berdoa, biar semua berdoa. Tapi kalau saya sendiri menghayati begini, mengikuti ajaran Monsinyur Putu Sumarto almarhum, ketika umat Muslim berdoa dengan azan yang terdengar di mana-mana, kita pun umat Katolik atau Kristen bisa juga mendalami iman kita sebenarnya. Ya, apa sih yang bisa kita renungkan di situ? Ya, nanti kita terbiasa dan semoga iman semakin meningkat. Ketika umat Muslim sembahyang malam jam 7:30 apa namanya? Isya ya. Isya. Kalau umat Muslim sedang Isya, umat Katolik mestinya berdoa mengingat Yesus yang sedang mengadakan perjamuan malam terakhir. Jam-jam itulah Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir di Senakel. Yesus berdoa di Taman Getsemani dan ditangkap oleh para prajurit. Kemudian ketika umat Muslim sembahyang jam 12 siang atau kurang seperempat, itu zuhur, umat Katolik mesti meyakini bahwa Yesus hari itu disalibkan jam 12 siang itu. 3 jam di kayu salib, jam 3 sore, saudara kita, sahabat kita itu sholat azhar, Yesus wafat di kayu salib jam 3 sore. Jam 6 sore, sahabat kita itu Mahriban, kita merenungkan Yesus yang dimakamkan. Kembali lagi ke jam 7:30, Yesus perjamuan terakhir. Saya rasa lingkaran kecil ini baik untuk teman-teman juga mungkin hayati, sehingga kita nanti bisa berdamai dengan siapapun, dimanapun, dengan iman kita. Ketika setiap saat Masjid Al-Ikhlas berkumandang dengan azannya, saya berdoa di depan gua. Saya mencoba untuk berdamai di situ. Satu pihak telinga saya mendengarkan doa-doa, nyanyian-nyanyian, saya juga berdoa sendiri. Isorak kira-kira gitu kan, itu bagi saya menjadi sahabat saya untuk berdoa, untuk belajar konsentrasi juga. Tapi saya menikmati itu. Kemudian ketika saya memimpin sembahyang di lingkungan misalnya ya, jamnya jam 7, sementara teman-teman di sebelah ada musola sedang azan, maka kami sepakat diundur dulu Romo, barang 1/4 jam, biarkan teman-teman kita sembahyang dulu, nanti setelah itu kita berdoa. Kita terlambat nggak apa-apa, yang penting itu saling menghargai, biar nggak tabrak-tabrakan. Nih, saya lain lagi ketika saya bermain badminton di kampung itu di Pringreja. Banyak orang perumahan yang tidak Katolik, artinya teman-teman Muslim, yang udah pensiunan, Pak Guru juga ada. Justru ketika jam 6:45 itu azan maghrib, saya mengajak Pak, Ibu, Bapak-bapak, ayo kita istirahat sebentar, per 5 menit, biarkanlah teman-teman kita berdoa, jangan sampai mereka berdoa kita malah badminton. Kan jenengan Muslim, malah teriak-teriak badminton. Nah, saya mengajak begitu, lalu mereka berhenti. Habis selesai, yuk kita main lagi. Ya, saya mencoba mengajak teman-teman, mengajak saya sendiri juga untuk bagaimana menghargai sesama kita, sahabat kita, beragama apapun, untuk menjalankan agamanya, doa-doanya, sehingga kita belajar untuk belajar toleransi. Ya, tambahan satu lagi, sebagaimana bagi yang Katolik maupun Kristen ya, Yesus itu kan mengajarkan toleransi yang luar biasa. Ketika aturan agama Yahudi itu sangat ketat, memandang bahwa orang di luar Yahudi itu kafir,
memandang bahwa di luar bangsanya itu adalah tidak diberkati oleh Allah, ketika perempuan itu dinomorduakan, ketika orang sakit itu dikucilkan, ketika orang berdosa itu dikucilkan dan dianggap sampah, Yesus masuk di situ, menghargai mereka. Perempuan disapa, yang sakit didekati, disembuhkan. Kemudian orang bangsa lain didatangi. Ini untuk membuka sekat-sekat, batas-batas. Yang diajarkan adalah bahwa rahmat Tuhan itu dibagikan untuk siapapun, tidak hanya untuk golongan tertentu, tetapi untuk semua ciptaan Allah. Semua manusia dan semua ciptaan itu diberi anugerah yang sama. Itu yang, maka bagi teman-teman yang di Bernardus ini, baik kita menghidupi semangat pluralisme maupun belajar pada Yesus yang mengajarkan luar biasa untuk kita. Ini, kemudian terakhir barangkali informasi saja, ketika Mas Ragil dan teman-teman dari Muslim mengadakan 5 rukun Islam atau apa tadi Mas? Rukun Islam ya atau rukun iman ya? Ya, rukun yang Islam. Haji itu, yang haji masuk rukun Islam. Ini memang rukun Islam, kewajiban umat Muslim. Tapi kita tidak bisa menyamakan dengan ketika umat Katolik ke Roma atau Israel, nggak bisa, karena kalau umat Katolik ke Israel itu ziarah saja, tidak ada tuntutan wajib. Ya, kalau Muslim kan ada haji itu semacam kewajiban minimal sekali gitu ya, bagian dari 5 hal. Tapi dari Katolik kalau ke Roma itu kita hanya jalan-jalan berdoa, bahkan ketemu paus pun kayaknya angel teman raiso gitu kan, protokolnya kan sangat ketat gitu loh. Tidak semudah yang dibayangkan. Itu berdoa, tidak ada kewajiban untuk datang ke sana kemudian pulang kita dapat apa enggak. Paling orang dolan sembahyang, syukur dapat tambahan iman. Kalau orang minimal blonjo gitu. Ke Israel itu ziarah iman, ziarah rohani. Mengapa? Kita nampak sejarah Yesus Kristus, sejarah agama Yahudi muncul, kekristenan muncul di sana. Nah, kita belajar di situ sejarah sekaligus mendalami iman kita, apa yang ditulis di Alkitab itu sungguh-sungguh kita masuki ke sana dalam sejarah di lapangan. Lalu ini pendalaman iman sungguh, tetapi tidak ada kewajiban seperti di teman-teman Muslim. Itu aja bedanya, itu aja, sehingga nggak disamakan. Tidak ada kewajiban bagi umat Katolik untuk mengadakan ziarah ke Israel, ke Yerusalem, ke Bethlehem, tidak ada. Itu tergantung masing-masing orang untuk pengolahan iman secara pribadi. Syukur kalau punya uang, kalau nggak punya uang nggak ada kewajiban ke sana. Demikian tambahan saya, minta maaf barangkali malah mengaburkan sharingnya Mas Ragil. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Ngarlan untuk penjelasan dan sharingnya tadi. Oke, baik Mas Ragil, Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya. Kesempatan tadi sangat berkesan sekali buat kita sebenarnya, karena ini adalah mungkin titik awal kita untuk lebih mengenal lagi teman-teman yang beragama lain. Saya pun kalau ditanya, saya berapa yang punya teman beragama Buddha, beragama Hindu, nggak bisa dihitung 10 jari ini, nggak lengkap gitu. Ya paling yang saya kenal ya anak-anak sini yang beragama lain. Tapi paling nggak ini menjadi titik mula kita masuk untuk mengenal Mas Ragil dan mungkin teman-teman yang lainnya juga yang ternyata membawa pesan yang sangat ramah, baik, dan juga sangat bersahabat dengan kita semua. Baik teman-teman, Romo dan Bu Guru yang ikut bergabung, kami persilahkan selanjutnya untuk menutup acara ini. Mas Ragil akan memimpin doa penutup. Silahkan monggo Mas Ragil dan bersama teman-teman lainnya. Oke. Halo, cek. Masuk ya Pak Bram ya? Oke, masuk Mas Ragil. So, ya. Oke. Sebelum kita tutup pertemuan pada siang hari ini, sedikit saya akan memberi closing statement bahwasanya Indonesia itu merupakan kesepakatan kita bersama dari berbagai unsur agama, suku, ras, budaya. Maka kita harus bersama-sama kita jaga 4 pilar itu. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus menjaga itu semuanya. Kalau biasa kita dengarkan jargon itu NKRI harga mati. Itu yang harus kita pegang sampai
nanti anak cucu kita ke depannya. Oke, mungkin untuk doa penutup pada kesempatan kali ini kita memanjatkan doa seraya kita mohon supaya apa yang terjadi pada hari ini, apa yang terjadi pada hari kemarin itu lebih baik lagi di hari yang akan datang. Itu, dan semoga segala kesehatan selalu senantiasa kita dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga pastinya pandemi pada era-era terkini ini segera diangkatkan, wabah, virus maupun bala dari negara kita segera dihilangkan penyakitnya. Dan mungkin untuk dari saya pribadi itu sangat terima kasih terkhusus kepada beliau Romo Ngarlan, terkhusus kepada SMA Santo Bernardus, Pak Bram, dan guru-guru semuanya. Semoga kita senantiasa terjalin tali silaturahim antar semuanya. Itu saja. Semoga Tuhan selalu memberkati, selalu dilindungi, selalu senantiasa menjalan ibadahkan kita masing-masing, selalu mensukseskan segala aktivitas kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan Mas. Halo, Mas Kacil. Cek, Mas Kacil. Apakah terputus? Monggo, Mas Bram. Oh ya. Sampun itu doa. Ya, halo. Ya. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi, Mas Rakil? Yes. Sampun. Monggo. Tadi sudah masuk ke doa penutup belum ya? Cukup, Pak. Cukup. Oh, cukup ya. Baik, Mas Ragil juga akan melaksanakan sholat jam 12 sholat asar ya. Mari teman-teman, Romo kita foto dulu bersama. Kita bisa nyalakan dulu kamera kita semua. Halo, Mas Ragil masih bergabung nggak ya? Bentar, Mas Ragilnya menghilang. Yang menghilang Romo. Oh iya. Halo. Oh ya, oke Mas Ragil. Ya, baik, nggak apa-apa. Nanti maaf Pak, koneksinya Pak. Ya. Baik. Mari teman-teman kita bisa on kamera dulu, lalu kita foto bersama. Oke, kalau tidak sempat ya. Baik, mari kita kasih ekspresi senyum yang termanis. Ya, sudah. 1, 2, 3. Oke, kita ungkapkan salam ya. Salam tadi, salam rukun enggak Mas Ragil? Atau dari siapa ini? Dari Jason, Pimpin, Jason. Oh ya, boleh. Salam SKUB-nya tadi. Salam rukun. Rukun selalu. Rukun selalu. Salam damai. Damai selamanya. Damai selamanya. Baik, terima kasih Mas Ragil, para guru semua dan teman-teman kelas 12 kita. Terima kasih. Bermanfaat untuk kita semua. Maturnuun. Sehat Mas Ragil. Salam. Siap. Siap.
Matur nuwun, Pak, Bu. Matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih. Jadi lanjut kegiatan monggo. Izin untuk live. Oke. Turun. Pak Bram, izin live ya. Siap-siap Zoom. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Win. Bu Anwin, Sami-sami. Sari, atur nuwun, Bu Ani. Sami-sami. Ya, terima kasih Tuhan berkati ya. Oke, teman-teman MIPA, terima kasih sudah join. Silakan kalau ada rencana mau dengan siapa dialog agama. Good, makasih ya pertanyaannya. Ya, Catherine tinggal ya, karo Antoni ya.